Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dan mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dalam hari ini diambil dari Wahyu 15 ayat 4. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Isedope na sumabiar midaho Tuhan, jana isedope na sorapa sangapkon guarmo, hosajo na badia, marwan ma akka bang sesude manyombaho, dibain madung di ida sude halak akka pangumanmu natigori." Dalam bahasa Indonesia, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana sikap kita ketika kita sudah dimenangkan oleh Tuhan? Artinya, ketika ada di pemilihan antara orang-orang benar dan orang kudus, dan kita menjadi orang yang pemenang, yang pasti sukacita akan menjadi melimpah bagi kita, pujian akan mengalir daripada kata-kata kita, dan hati kita akan penuh dengan syukur dalam menerima apa yang sudah kita terima tersebut. Oleh karena itu, dalam kitab Wahyu ini, ketika orang-orang benar sudah dimenangkan, maka adalah pujian yang mengalir dalam hidup mereka. Ada kesaksian-kesaksian yang mengatakan bahwa Allah itu kudus. Kalau dikatakan kudus adalah ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah orang cemar. Ketika kita katakan Allah itu kudus, maka di sisi lain kita akan melihat kebenaran-kebenaran yang dari Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih, ketika kita dibenarkan dan kita menjadi dimenangkan, yang pasti kita akan bersyukur atas kekudusan Allah yang sudah memberikan kita kekudusan itu, dan kita menjadi terlepas dari jerat dosa dan hukuman yang ada. Kemudian ketika kita sudah dibenarkan, maka kita akan menyadari bahwa Allah itu di dalam penghakimannya melakukan keadilan-keadilan. Artinya Allah tidak pandang bulu, Allah tidak memihak, namun Allah melakukan keadilan itu sehingga hukuman yang diterima adalah sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Apakah berkenan kepada Allah atau menjadi menyakiti hati Allah? Saudara terkasih, kekudusan Allah dan keadilan Allah ini menjadikan kita terdorong untuk menjadi menyembah Allah. Kekudusan Allah dan keadilan Allah menjadikan kita untuk berpegang kepada kehendak dan keputusan Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau menuntun kita dan menyadarkan kita agar kita hidup di dalam kekudusan dan keadilan Allah yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Allah tidak menjadi menghakimi kita ataupun memberikan hukuman kepada sesuatu yang tidak jelas ataupun yang tidak menjadi mencemarkan. Namun Allah melakukan penghukuman dan memberikan hukuman atas dosa kita oleh karena kecemaran kita. Oleh karena itu, saudara terkasih, biarlah kita menyadari kekudusan Allah dan kita menyadari keadilan Allah, sehingga kita selalu sujud kepadanya, menyerahkan segala kecemaran kita dan menyerahkan segala perkara kita, agar Allah memutuskan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, biarlah kekudusan Allah melalui Kristus Yesus yang menguduskan itu memberikan kekudusan bagi hidup kita. Biarlah keadilan Allah yang memutuskan sesuai dengan kehendak-Nya menjadikan kita hidup di dalam keadilan-keadilan yang Tuhan sudah sediakan. Biarlah firman ini menjadi bagian dari hidup kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan. Biarlah keadilan-Mu menjadi bagian hidup kami. Biarlah kekudusan-Mu
menjadi bagian dari hidup kami, sehingga kami menyembah Allah dan memuliakan Allah di dalam segala keputusan-keputusan. Terima kasih Bapa, firman-Mu biarlah berakar bertumbuh dalam hidup kami. Lawatlah orang-orang berduka, sembuhkan orang-orang sakit, dan kuatkan setiap orang yang datang dalam nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.